Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Inilah berita populer pekan ini. Dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Akibat tawuran ini, satu warga terkena anak panah dan meninggal dunia. Tawuran warga di Jalan Monginsi di Makassar ini terjadi di saat Hari Raya Idul Fitri. Meski polisi yang tiba di lokasi berhasil menghentikan tawuran antar warga, namun satu orang menjadi korban terkena anak panah dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat tertolong. Kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan penyebab tawuran dan mencari warga yang terlibat tawuran yang telah memakan korban jiwa. Ya, kita menyayangkan kejadian seperti ini dan kita akan mengusut tuntas. Itu aja. Ya, kita masih perlu pendalaman karena kan informasinya masih belum jelas. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya tawuran, aparat kepolisian disiagakan di lokasi tawuran. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Pasca Idul Fitri, kemacetan sepanjang 4 km terjadi di Jalan Poros Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kemacetan ini akibat meningkatnya arus kendaraan dari arah Jeneponto ke Makassar. Antrian kendaraan terjadi di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sejak siang hingga malam hari. Kemacetan terjadi akibat arus mudik kendaraan yang mengarah ke Makassar dari Kabupaten Bantaeng. Kemacetan ini didominasi kendaraan roda 4. Selain akibat arus mudik, kemacetan juga disebabkan masih banyaknya warga yang menuju tempat wisata. Bapak ini dari mana, Pak? Mau ke mana? Saya dari Bantaeng, Pak, mau ke Makassar. Bagaimana arus lalu lintas, Pak, di perjalanan menuju dari Bantaeng ini, Pak? Ya lumayan lah macet, karena mungkin arus balik sama juga silaturahmi secara, makanya kendaraan makin ramai sekarang. Kalau untuk Bapak sendiri, apakah pulang kampung atau balik ke... Kalau saya harus balik, Pak, harus balik. Keberadaan biawak sepanjang 1 meter lebih dilaporkan pemilik rumah ke petugas Damkar Kota Makassar. Tim Animal Rescue yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi biawak yang bersembunyi di sela kursi di ruang tamu. Keberadaan biawak sepanjang 1 meter lebih dilaporkan pemilik rumah ke petugas Damkar Kota Makassar. Tim Animal Rescue yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi biawak yang bersembunyi di sela kursi di ruang tamu. Dengan tongkat penjepit, biawak dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke Mako Damkar Makassar. Kehadiran biawak diduga dari drainase di depan rumah warga yang leluasa masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan. Jadi kita dari tim rescue ada laporan masuk dari salah satu warga, alamatnya Jalan Kumala atas nama Weldi, Pak Weldi. Dia melaporkan ke pihak damkar bahwa ada biawak, seekor biawak masuk ke dalam rumahnya. Jadi setelah itu kita langsung menuju ke lokasi. Untuk penangkapan ada kesulitan nggak saat penangkapan biawak ini? Pada saat penangkapan kita tidak ada sedikit pun kesulitan karena biawaknya berada di dalam ruangan yang cukup terbuka. Jadi begitu kita sampai langsung ditangani sama tim rescue. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian dan sampai jumpa.